Jadi waktu itu gue ada pengalaman praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit jiwa di daerah Jawa Tengah. Akhir-akhir kuliah gue sampai dengan sekitar 2 tahun gue kerja. Itu momen gue paling gembrot-gembrotnya. Berarti berapa? Hampir 90 kilo. Hans, Yuk, thank you udah datang. thank you juga. Thank you for inviting me. Wow, gimana masa sekarang? Masih sibuk kerja nggak? Masih, jadi untungnya di kantor gua, meskipun gua lihat ya dari beberapa teman sih banyak yang di PHK, dirumahkan dan atau unpaid leave gitu ya. Gue beruntung gua kerja di salah satu perusahaan FMCG yang dari segi bisnis memang gak ada berhentinya sama sekali gitu. Memang yang membedakan adalah gua saat ini lebih banyak kerja dari rumah. Itu aja Tapi sih. tetap produksi, Tetap produksi semua jalan. nggak keganggu bisnis. Maksudnya dari perusahaan lu? Oke, sedikit banyak pasti ada ya. Cuma karena kita bergerak di sektor FMCG, which is kita produksi makanan, puji Tuhan banget masih berjalan dengan cukup baik. Hans, ceritain dong tentang diri lu ya kan? Oke, Jadi lu SD, SMP, SMA di Bandung. gue dari lahir, lebih Dari tepatnya lahir. gue dari lahir di Bandung. Dan kemudian memang yang uniknya gue dari umur 3 tahun sampai gue saat ini umur 26 tahun, gue stay di rumah yang sama. Gitu, gue gak pernah merasakan suatu lingkungan yang baru ya. Jadi gue memang kalau jujur gue minim banget experience tentang gimana caranya gue merantau, gimana gue Jadi nggak tinggal pernah di tempat. ngalamin Nggak ngekos, lu pernah, nggak pernah? nggak pernah. Kemudian gue SD gue itu hanya berjarak sekitar 5 kilo, berarti sekitar 15 menit by car. Kemudian SMP, SMA gue mulai pindah ke kota, nah kuliah gue baru di kota. Ngalamin naik angkot nggak? Enggak. Jadi Gue tuh selalu anak mami. Diantar. Diantar dari SD, SMP, SMA gue diantar. Kuliah baru gue dikasih motor untuk pakai kendaraan. Berarti anak pribadi. baik-baik lah ya, nggak Anak pernah baik-baik. ngalamin yang kenakalan masa. Ngalamin. Jadi waktu gue dari desa kan, gue waktu SD di desa gue ketemu sama lingkungan yang memang menurut gue sangat baik ya. Jauh dari pergaulan buruk. Gue nggak pernah dengar orang ngomong kasar. Sampai waktu gue masuk SMP gue di kota di dekat Istana Plaza. Ya. Nah gue kaget sih. Oh ternyata gue supaya biar bisa diterima di lingkungan pergaulan yang baru, gue harus ikut kayak mereka nih kayaknya. Itu yang di dalam bayangan gue waktu itu sih. Berarti Sunda banget dong ya? Ngerti ya? Nah ini gue juga bingung ya, kalau ditanya gue orang mana. Gue keturunan Chinese, tinggal di Indonesia. Dari kecil sampai sekarang gue di tanah Sunda, tapi gue gak bisa bahasa Sunda. Wow. Jadi kalau ditanya logat gue, memang logatnya Sunda ya. Jadi kenakalan waktu SMA apa? SMA kuliah deh. SMP mah paling bohongin emaknya, ya kan? SMA ya. Sebenarnya justru SMA itu titik di saat gue mulai lebih baik dibanding waktu gue SMP sih. Oh ya? Sebetulnya gitu. Waktu SMP tuh gue pernah hampir gak naik kelas. Waktu gue kelas 1 Kenapa? SMP. Karena malas. Bolos? Enggak, gue bolos sih enggak ya. Cuma jadinya gue dulu setiap pulang sekolah itu biasa. Anak baru masuk ke kota, deket mall. Nah gue jadi tiap pulang sekolah dulu pasti pergi sama teman gue ke mall. Gitu. Dan gue dan teman gue ini ternyata memang masuk ranking 5 besar dari bawah. Wow. Gitu. Untungnya masih naik sih. Untungnya masih naik. Jadi ya kalau misalnya lu pernah ngelakuin kenakalannya apa? Ya, gue nggak pernah ada di titik yang sampai gue bejat banget gitu ya, kayak orang Iya, maksudnya berarti sama kayak remaja-remaja yang lain. kayak remaja umumnya aja. Nah kalau gue paling waktu SMA, karena gue kan mulai aktif dulu gue punya hobi sulap. Kemudian gue Itu waktu SMA. waktu SMA Masih sampai sekarang. nggak, no longer lah. Sekarang gue udah fokus di karir yang lain. Jadi waktu SMA sambil ngisi waktu luang gue aktif di sulap gitu ya. Dan waktu itu sempat beberapa kali memang ikut syuting juga di TV lokal sih. Memang waktu itu masih TV-nya bener-bener khusus area Jawa Barat. Wow, ini orang nggak pernah tahu nih. Ya nggak sih? Terutama teman-teman deket kita nggak Nggak pernah tahu loh banyak yang Hans punya hobi sulap. Sejujurnya gue pun sejak itu tayang gue nggak pernah nonton di TV itu kayak gimana. Oh ya? Iya. Di YouTube ada nggak? Nggak ada karena itu bener-bener TV lokal khusus ada di Jawa Barat dan sekarang udah bangkrut juga sih TV-nya. Oke. Gitu. Dari SMA. Dari Ada SMA. gurunya. Ada yang gurunya. ngajarin. Ada yang Berarti kayak ngajar. les gitu. Nah gue dulu belajar, lu tahu The Master nggak? Ya. Ya. Nah dulu gue tertarik tuh gara-gara adik gue nonton The Master. Dan menurut gue ini acara The Master ini cukup menarik nih. Dari situ lah adik gue cari koneksi channel sampai akhirnya ketemu sama salah satu, menurut gue sampai sekarang dia salah satu kandidat The Master favorit gue. Namanya Romedal. Oke. Lu tahu nggak? Ya, Yang tahu. ditato sebelah Tahu. gitu.
Gue belajar sama dia. Wow. Yang di sini kan tatonya. Iya, gue kenal sama dia udah lama banget sih dari 2009. Dari Jadi dia lu masih belajar banyak dari dia. belajar banyak dari dia dan sampai sekarang pun gue masih actively contact sama dia gitu. Baik sih orang. Terus udah gitu waktu SMA selain kegiatannya lu belajar sulap gitu kan. Nah, terus ngapain lagi? Katanya aktif di Komsel itu umur Iya, berapa? iya bener. Itu pas gue SMA itu juga tuh. Oh. Jadi gue awalnya belajar sulap, terus kemudian setelah 1 tahun gue belajar sulap, gue menyadari gitu hidup gue kan jauh dari gereja. Ya. Gue nggak aktif di pelayanan gitu. Sampai akhirnya gue decide untuk gimana cara gue punya aktivitas di pelayanan. Dan kebetulan waktu itu memang uniknya di sekolah gue, orang-orang bekennya di sekolah itu pada aktif terjun ke pelayanan di gereja masing-masing. Oke. Gitu. Jadi justru kalau orang punya aktivitas dan pelayanan di gereja itu kayak orang yang gaya gitu loh. Wow. Ngerti nggak? Kalau sekarang kan mungkin yang gaya kan yang anak nongkrong, minum dan Iya. sebagainya. Kalau zaman itu enggak, orang pelayanan, gue ketua Komsel itu tuh kayak ada Keren gitu ya. kebanggaan tertentu gitu. Tapi waktu itu gue masuk ya karena gue baru, gue bener-bener jadi jemaat tapi gue aktif. Gue dulu bahkan waktu SMA itu gue ke gereja, bukan ke gereja mungkin aktivitas gereja gue 1 minggu bisa sampai 4 kali ya. Maksudnya waktu di Komsel apa sih yang lu dapetin gitu? Komunitas otomatis ya, teman-teman. Terus cara memimpin. Mungkin gue bahas secara singkat gitu ya. Gue punya background history gue, kehidupan gue yang mungkin nggak terlalu enak. Gue nggak bisa share sih seperti apa. Cuma intinya di sini gue belajar tentang bagaimana gue harus mengampuni orang lain. Tentang bagaimana gue harus memaafkan. Itu gue belajar banyak. Kok bisa jadi ketua Komsel? Ketua Komsel gue itu ditunjuk pada saat gue kuliah. Jadi setelah bertahun-tahun gue ikut berbagai macam kelas lah, konseling lah dan sebagainya. Kemudian gue dipercaya untuk menjadi ketua Komsel karena kebetulan waktu itu gue megang Komsel khusus anak sekolah gitu. Dan khusus anak sekolahnya itu adalah sekolah bekas dulu gue SMA di situ. Kelihatan ya, lancar ngomongnya. Lu kuliah jurusan apa sih? Gue kuliah jurusan psikologi. Di Maranatha. Berarti kan psikologi, pernah magang dong? Ya ini yang paling menarik banget sih. Gue kebetulan dulu ngambil konsentrasinya itu arahnya ke psikologi klinis ya. Jadi waktu itu gue ada pengalaman praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit jiwa di daerah Jawa Tengah. Kebetulan gini, jadi konsepnya waktu itu gak lama, magangnya itu periodenya itu hanya beberapa hari. Kita diminta untuk meneliti suatu kasus, mendiagnosa gangguannya ini arahnya kemana. Serem gak sih? Ya, nah ini yang gue pengen sebetulnya teman-teman yang nggak ngerti, yang nggak pernah masuk rumah sakit jiwa, ini tuh sadar gitu ya bahwa rumah sakit jiwa yang pertama nggak seserem yang orang bilang. Masa sih? Betul. Jadi kalau misalnya dibilang ketat, ya ketat pasti namanya rumah sakit jiwa gitu ya. Tapi tempatnya itu bukan kayak bangunan tua berhantu gitu, enggak. Tempatnya tuh yang waktu itu gue datengin ya, kayak satu area taman besar, kemudian di dalam taman itu ada rumah-rumah lagi. Kasarnya gue bilang mungkin semi resort lah. Cuma ya nggak ada kamar-kamar gitu ya. Iya betul, ada satu rumah, di dalam rumah itu ada berapa kamar. Nah nanti satu istilahnya kita nyebutnya bangsal. Nah itu dijaga sama beberapa petugas, ada suster lah dan sebagainya, ada dokter medis juga. Dan lu jadi psikologinya. Ya dan gue bukan magang sih, praktek kerja lapangan gue di situ gitu. Gue mengunjungi salah satu bangsal, kemudian ngobrol dengan salah satu pasien di sana untuk meneliti, mendiagnosa gangguannya ke arah mana. Gitu. Interesting. Dan gue perlu bilang ya, maksudnya pertama ya, orang gangguan kejiwaan itu tidak seperti yang kalian bayangkan gitu ya. Yang di pinggir jalan ya itu memang jelas gangguan kejiwaan ya. Tapi banyak diantaranya orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa diajak ngobrol kayak gini kok. Oh iya? Iya, bisa diajak ngobrol kayak gini. Satu-satunya alasannya kenapa dia harus dimasukin supaya lebih terkontrol. Supaya nggak ada, kalau dari luar itu kan mungkin ya ada masalah lah, dengerin orang ribut dan sebagainya. Akhirnya itu men-trigger dia untuk gangguan kejiwaannya tuh jadi lagi gitu. Akhirnya ditaruh di rumah sakit jiwa. Itu menurut gue bukan suatu hal yang negatif. Justru itu adalah salah satu langkah yang tepat gitu. Dan rumah sakit jiwa yang sekarang tuh buat gue cukup oke, cukup proper. Dan gue yakin sih maksudnya mereka semua treat dengan cukup baik. Yang gangguan mental tuh kenapa sih? Oke, bicara tentang gangguan mental ini cukup menarik sih sebetulnya, karena setelah kejadian masalah heboh masalah bipolar, akhirnya gue lihat banyak banget YouTuber, influencer yang mengaku gue mengalami bipolar disorder gitu ya. Pertama nih yang gue harus sampaikan ya, lu harus lihat dulu bahwa orang untuk mengalami gangguan kejiwaan itu tidak sesepele itu diagnosanya. Tapi butuh diagnosa yang cukup panjang sampai orang ini dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Dan gak bisa karena lo lihat, dia mah orang penyendiri tuh kayaknya dia ada gangguan deh. Gak bisa kayak gitu. Gitu ya, kita harus lihat dulu dia mengganggu lu gak, punya masalah gak gitu.
Kemudian berikutnya ya, itu pertama untuk diagnosa gangguan kejiwaan itu gak gampang, gak sesimpel itu ya. Kemudian biasa orang yang gangguan kejiwaan itu udah ada bawaan dalam tanda kutip. Kalau dulu dosen gue nih sering mengibaratkan kepribadian itu seperti kaca. Ada yang kaca tebel, ada yang kaca tipis. Gitu. Orang dengan kacanya tipis mungkin lebih gampang, lebih gampang retak, betul. Tapi belum tentu pecah gitu ya. Belum tentu. Masih bisa lu belum tentu memang. oleh segala dari sisi psikologi. Bisa. Makanya ada kasus gini ya, orang yang udah mengalami masalah yang luar biasa berat dalam hidupnya, tapi nggak apa-apa tuh, malah dia bisa bangun lagi makin lama makin kuat. Tapi ada orang yang kayak masalah sepele terus jadi gangguan kejiwaan, akhirnya ditaruh di rumah sakit jiwa gitu ya. Tapi gue harus ingetin gitu ya, jangan sampai gara-gara dia mah imannya kurang makanya akhirnya dia gangguan kejiwaan. Menurut gue itu nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya ya. Gue juga pernah ketemu kok di gereja gue ada orang aneh gitu yang dalam tanda kutip gue mendiagnosa mungkin bisa ada jadi gangguan. Ada gangguan. Gue yakin kita juga di lingkungan ada seperti itu kan, gitu ya. Kita nggak bisa judge mereka seperti itu karena memang itu sifatnya bawaan gitu ya. Triggernya itu yang bisa mempengaruhi. Ada orang yang gara-gara suaminya meninggal jadi gila. Ada orang yang udah kehilangan tuh, contoh tsunami di Aceh tuh, anak, istri semua habis, tinggal dia sisa sendiri. Tapi nggak apa-apa, fine. Ada. Gitu, jadi betul-betul unik setiap orang. Setiap orang punya kepribadian dan karakteristik. Iya betul. Dan kita nggak bisa judge seseorang gara-gara dia punya gangguan tertentu. Rata-rata kalau yang gila itu sampai ngamuk apa itu nggak semuanya berarti ya? Nggak semua. Nggak semua ya? Tergantung jenis gangguan kejiwaan tuh, tergantung jenis gangguan kejiwaan apa yang dialami. Bukunya pun tebel. Gitu, hanya untuk diagnosa gangguan kejiwaan dan banyak lagi buku yang tebel tuh, kalau cuma satu mending ada banyak banget. Dan kemungkinan sembuhnya bisa nggak sih? Enggak sih. Kalau orang sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, kalau orang sudah dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan ini juga ada banyak. Yang gue maksud adalah yang berat ya, let's say kayak schizophrenia gitu ya. Itu nggak bisa sembuh. Tapi kita bisa kembalikan fungsinya, tapi nggak akan 100%. Let's say kayak dia awalnya fungsinya 100% nih, kena trigger nih turun sampai 50%, setelah di terapi, psikoterapi dan sebagainya ya paling naik ke 95%, 97%. Dan kalau bipolar gimana? Bipolar disorder ya. Sebenarnya bipolar itu juga yang gue nggak paham nih, karena orang banyak banget klaim dia diri bipolar ya. Gue juga memperhatikan sebenarnya mereka paham nggak sih ya bipolar ya. Intinya sebenarnya sama si bipolar dengan gangguan kejiwaan yang lain, diagnosanya nggak sesederhana itu, dan lu nggak bisa mendiagnosa diri lu sendiri. Lu butuh seorang ahli yang memang bisa mendiagnosa. Mungkin terjadi. Berarti bipolar tuh kepribadian nggak ya? Ada yang bilang kepribadian ganda, ada yang bilang orang yang kayak bipolar itu kan dua kutub ya. Gitu. Jadi kayak orang tuh antara sedih dan senang tuh berpindahnya transisinya cepat. Honestly gue lupa teori dasarnya asli itu gimana karena udah terlalu banyak referensi yang berubah-berubah. Waktu itu gue kebetulan gak nanganin kasus bipolar sih. Kasus yang gue adalah pasiennya mengalami delusi. Delusi itu beda lagi dengan halusinasi. Jadi dia waktu itu gue wawancara, jadi gue gak dikasih tahu gangguannya apa. Gue wawancara, gue ngobrol lah, gue observasi juga gitu ya. Bener-bener kayak ngobrol kayak gini nih, kayak gue ngobrol sama lu. Normal 100% kayak orang normal. Dia cerita bahwa dia tuh dulu pernah kuliah di mana, kemudian dia pernah punya pengalaman kerja di Dubai, di perhotelan, bahkan dia bisa nyebutin waktu itu kurs USD saat itu, dan benar lagi. Kurang lebih angkanya sekitar segitu gitu. Maksudnya berarti gue merasa bahwa pengetahuan dia cukup update sebetulnya. Dan dia bisa menceritakan pada saat dia kuliah tuh apa aja yang dialami, proses pembuatan skripsi. Tapi setelah gue ngobrol banyak, pas gue cek rekam medisnya dia, ternyata dia gak pernah kuliah sama sekali. What? Sama sekali gak pernah kuliah dan gak pernah keluar negeri juga. Dia jadi depresi karena dia pinter, IQ-nya tinggi, punya keinginan yang sangat tinggi untuk kuliah, tapi orang tuanya gak ada biaya. Jadi dia tuh kayak mengalami depresi, terus kemudian dia diminta untuk menjalani sebuah usaha jualan sayur, cuman namanya orang kayak punya yang cita-cita tinggi gitu kan nggak pede kan. Terus kemudian dia ada beberapa kadang orang bercanda, kali ini juga hati-hati nih orang yang suka bully orang ya, karena kadang bully sama bercanda beda tipis menurut gue. Tapi yang pasti kalau lu udah mulai nyerang seorang secara pribadi, profesi, hati-hatilah, mending hati-hati. Karena dia juga gitu, kayak simple orang dia lihat teman-temannya kuliah, terus udah gitu nanti orang beli sayur nanya dia nggak kuliah. Kayak simple, tapi tekanan itu kayak, aduh mampus gue gak kuliah, iya gue kenapa ya terlahir kayak gini. Itu bikin dia gak terima dengan kehidupannya. Akhirnya mulailah dia belajar dari sana sini, cari tahu, dan dia akhirnya tiba-tiba meyakini itu sebagai suatu fakta, padahal gak fakta. Jadi bukan bohong ya, beda. Kalau orang bohong kan beda. Dia benar-benar yakin bahwa itu terjadi dalam kehidupannya. Wow.
Gitu, itu yang namanya delusi. Ada lagi teman gue dapat kasus akhirnya lebih. orang tuanya mengirim dia ke rumah sakit jiwa. Karena jadinya pada saat dia lagi stres dan jadi dia ngamuk di rumah, membahayakan orang lain. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau bohong itu kan sebenarnya gue nggak bisa bilang dia gangguan ya. Kalau orang bohong itu kan berarti dia dengan sadar Udah melakukan. dikonsep ya. Dia sebenarnya ngontrol dirinya untuk berbohong. Nah kalau ini memang dia nggak tahu mana fakta mana yang bukan. Bahkan dia berpikir bahwa gue tuh dulu pernah kuliah di sini. Makanya ingatannya bagus banget gitu, dia bisa bahas sampai detail kayak gitu. Wow. Beda lagi sama halusinasi. Teman gue ada yang dapat satu kasus halusinasi. Dia jadi masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara dia stres. Anaknya meninggal, masih bayi. Terus pada saat lagi di interview gitu ya, dia bisa berhalusinasi. Dia bilang, saya tuh gak ngerti kenapa saya masuk rumah sakit jiwa. Perasaan saya sebetulnya nggak apa-apa gitu. Ini buktinya anak saya ada tuh di situ lagi nemenin. Anaknya nggak ada, literally nggak ada. Tapi dia melihat secara mata tuh ada gitu anaknya di situ. Itu halusinasi. Jadi kan kalau orang nggak ngerti kan kayak mikir, dia jangan-jangan punya indera keenam ya. Jangan-jangan dia lihat hantu. Nggak ada hubungannya. Itu orang halusinasi. Saking dia stresnya gitu. Makanya ini juga gue bilang hati-hati nih. Kalau orang baru ditinggal seseorang terus merasa kayak dia datang ke mimpi nih. Gue lihat dia nih, dia ngunjungin gue. Hati-hati. Bisa jadi dia bukan ngunjungin lo beneran. Tapi karena lo kepikiran dia terus menerus, akhirnya ke bawah alam sadar lo. Jadi sebuah mimpi atau jadi sebuah halusinasi. Katanya pernah gembrot ya kan? Oh, harus dibahas ya ini ya. Harus dong, berapa kilo? Momen tergendut gua itu pada saat gua kuliah, akhir-akhir kuliah gua sampai dengan sekitar 2 tahun gua kerja. Itu momen gua paling gembrot-gembrotnya. Pokoknya parah banget sih sebenarnya. Waktu itu gua beratnya beratnya berapa? hampir 90 kilo. Tinggi gua 170. Hampir Kenapa 90 emangnya? kilo. Gua tuh dulu punya prinsip bahwa makan itu adalah suatu cara yang paling sederhana untuk lu mencapai kebahagiaan. Menurut gue gitu. Jadi waktu lu bad mood nih, terus kasih makan enak, kayak seketika tuh mood lu langsung bagus gitu. Masa sih? Menurut gue. Menurut gue secara personal tuh kayak gitu. Dan pada waktu itu berhasil mengurangi mood lu? Gue lulus kuliah tepat waktu, kemudian gue bisa sambil kerja, sambil kuliah, sambil jadi asdos gitu ya. Salah satu pelampiasan gue waktu gue stres, cemilan. Bukan cemilan, sorry, gue gak suka ngemil. Jadi makan makanan berat. Makan aja, makan. Makanan berat. Sampai akhirnya lu sekarang berapa beratnya? Sekarang berat gue, sekarang lagi agak naik, gue 71. Cuma berat gue bergerak dari angka 68 sampai 70-an lah. 68 sampai angka 70-an. Sekarang stabil lah ya. Stabil lah segitu. Itu dengan lari? Hanya dengan lari? Lari dan jaga makan gue, pola makan gue berubah banget sih. Berubah drastis nih. Jadi gini sebenarnya singkatnya kenapa gue akhirnya memutuskan untuk memperbaiki pola hidup gue itu gara-gara di tahun 2018. Tahun 2018 itu gue seleksi di salah satu perusahaan. Gue cerita waktu itu di invite untuk ikutan proses seleksi di perusahaan tersebut. Cukup ternama. Gue bisa bilang bahkan ownernya ini salah satu orang yang terkaya di Indonesia juga. Which is ya itu kayak dream company buat semua orang gitu ya. Dan gue udah proses seleksi udah di tahap akhir banget, medical check up lah. Dan di medical check up itu ternyata kolesterol gue tinggi, asam urat gue tinggi, triglyceride gue tinggi. Itu yang bikin motivasi lu? Itu yang bikin gue mikir banget sih. Iya. Karena waktu itu gini sih sebetulnya, yang gue pikirin adalah gimana cara gue nurunin si kolesterol ini. Karena dari perusahaan hanya mau ngasih waktu gue 1 bulan untuk memperbaiki ini semua. Lu kebayang nih 1 bulan kolesterol gue harus diturunin. Masalahnya tuh kolesterol gue bener-bener tinggi. Contoh ya triglyceride. Triglyceride itu kan gue lupa nilai persisnya. Kalau nggak salah maksimal 150. Gue ada di angka 270 lu bayangin. Wow. LDL tuh gue lupa. Jadi kalau waktu itu gak ada tes lu oke-oke aja, lu ngerasa diri lu sehat aja? Ya, exactly. Wow. Gitu. Dan karena gue gak ada gejala apapun gitu. Sampai akhirnya gue sadar, gue merubah pola hidup gue detik itu juga dalam 1 bulan. Dan turun kolesterol? Turun kolesterol gue jadi normal, kecuali asam urat gue. Ternyata gue setelah konsul sama dokter, asam urat ini butuh waktu yang lebih panjang. Gitu. Gimana tapi cara nurunin kolesterol? Gak makan apa aja gitu? Pertama gue stop gorengan total, nggak makan sama sekali. Jadi semuanya dikukus? Kukus, rebus, paling banter gue makan ditumis lah. Terus gue tiap hari makan minyak ikan, tapi sehari-hari gue nggak makan gorengan sama sekali. Diimbangin olahraga nggak? Pastinya. Apa waktu itu? Langsung lari apa gimana?
Sebelum gua tes itu, gua mulai udah nge-gym tuh sekitar 7 bulan. Tapi ya dengan pola hidup yang salah, kebayang gak? Gua olahraga tuh hampir tiap hari. Ya. Coba berat gue cuma turun sekitar 2 kilo dalam waktu 7 bulan. Karena pola makan gua salah. Dan gua dari situ belajar bahwa lu untuk mencapai hidup sehat, lu gak cukup cuma sekedar Bergerak. dan berolahraga, tapi lu harus perhatiin asupan lu juga. Dari situ gue belajar, oh ternyata asupan dan nutrisi yang baik itu seperti apa. Makan nasi gak sih lu? Makan. Yang menariknya adalah ternyata gue belajar bahwa nasi itu sebetulnya gak perlu dimusuhin. As long lu imbangi dengan olahraga. Karena nasi itu kan kandungannya kan yang gue tahu nih ya, hanya karbohidrat, serat gitu ya. Karbohidrat akan dirubah jadi gula dan itu jadi energi gitu. Once lu pakai ya dia habis hilang. Serat ya jadi pup gitu ya. Tapi kalau lu makan yang lain, lemak itu nggak bisa instan gitu aja keluar dari badan lu. In your blood ya. Iya betul, dia akan masuk dulu, diolah dulu jadi kolesterol. Jadi fat dulu di dalam badan lu, butuh waktu yang lebih panjang untuk nurunin. Gitu. Jadi gue nggak mau musuhi karbohidrat, disesuaikan aja porsinya dengan Terus olahraga bisa ikut gue. lari dari mana? Bisa ikut lari. Uniknya gue adalah sebelum gue memperbaiki pola hidup sehat gue itu, gue udah sempet 1 kali half marathon di Pokari Tanpa latihan? Dan gue hampir nggak finish. Finish nggak? Hampir nggak finish. Batas 3 jam 30 menit, gue finish 3 jam 24 menit 30 detik. Kurang 5 menit 30 detik tuh. Terus kalau gue review lagi, gue lihat gue masuk 100 orang terakhir yang finish. Oh iya? Nekat ya bapak ini. Nekat. Kenapa? Cuma dapat euforianya aja gitu? Apa gimana? Sebenarnya gue pada saat gue berlari di situ gue nyesel sih sebetulnya. Pada saat perjalanan sekitar kilometer Perasaan lu 10, nyesel kampret gitu dalam hati gue. Sampai mati gue nggak akan pernah mau ikutan acara kayak gini lagi. Udah bayar lagi 400 ribuan kalau nggak salah ya. Betul. Terus gue disiksa kayak gini gitu. Gue luar biasa sih, kapok sih. Tapi pas finish ada rasa wow, I'm finished. Nah ini yang serunya nih, gue pas finish tuh gue diciringin sama anak Riot. Okay. Gue nggak ingat mukanya siapa ya, cuma ada salah satu, gue ingat banget baju hitam, tulisan Riot. Sekitar 200 meter lah sebelum gue finish, 200 meter. Dia nyamperin gue, literally nyamperin gue. Terus dia ngomong gini, bro, di depan finish udah tinggal sisa 100 sampai 200 meter lagi. Lu cuma perlu lari dikit lagi aja, udah gitu lu boleh istirahat. Wow, who is this? Gue nggak tahu siapa namanya, cuma gue ingat dia pakai baju hitam Riot. Mukanya nggak ingat juga lu? Gak ingat sama sekali. Ya, gue cowok, gue yakin cowok orang. Tapi kebayang nggak sih gue, ya udah nggak eling sih, gue udah nggak sepenuhnya sadar gitu. Cuma dari situ memang yang itu yang bikin gue ingat sama komunitas lari gue sampai Jadi saat dari ini. situ lu ya gabung sama Riot? Gak dari situ, karena gue ngerasa Riot itu kan apa ya, paling banyak nih orangnya. Gue merasa kayaknya eksklusif nih, gue nggak yakin apakah gue bisa diterima segampang itu dengan postur gue yang kayak badak gitu. Jadi gue baru join itu di Desembernya. Itu gue lari di bulan Juli, di Desembernya gue join. Dan sebelum Desember gue join itu, gue udah sempat beberapa kali lihat, oh ada latihan di sama Riot nih di mana. Gue datang, cuma nyampe sana gue nggak pede untuk masuk gitu. Akhirnya gue udahlah, gue lari sendiri nggak bareng. Gitu sampai akhirnya gue ternyata di sini welcome kok buat untuk yang pemula juga. Dan kita kenal di Riot ya kan? Dan kita kenal di Riot. Terakhir gue inget banget di bulan Januari gue lagi Tahura FM. Terus lu ciringin gue, lu ngasih gue Coca-Cola sama Beng-Beng. Lu 42 kan? 42. Mantu nggak itu Beng-Bengnya? Banget lah. Apa aja kalau yang sesuatu yang manis-manis itu udah pasti bantu banget lah. Apalagi 42. Dari lari ya kan, lari berapa lama berarti? Setahun ada? Sampai sekarang gue udah berjalan sekitar 1,5 tahun ya. Secara aktif gue latihan 1,5 tahun. Apa yang lu dapat? Pelajaran apa yang lu dapat? Penguasaan diri ya. Itu luar biasa sih. Gimana cara penguasaan dirinya? Pertama, siapa gua sih? Gue malah tambah tengil di lari. Mungkin penguasaan dirinya bukan masalah ke attitude yang kayak gitu ya, tapi masih gue lebih ke arah bagaimana lu memperjuangkan sesuatu. Ya, lari itu kan sebetulnya ya kita perlu akui lah. Kalau lu nggak terbiasa itu membosankan dong. 2,5 jam, 3 jam, 4 jam lu melakukan aktivitas yang sama dan nggak bisa melakukan hal lain. Lu cuma lari, gerakannya sama, gitu, yang ada makin capek. Tapi lu harus konsisten mencapai finish. Gue dari situ belajar banget gimana cara gue dalam bekerja menghadapi rutinitas yang mungkin membosankan, tapi gimana cara gue untuk tetap survive, bertahan sampai gue nyampe di finish. Dari lari itu gue belajar banyak banget. Itu nomor 1. Tahun lalu race apa aja? Gak kehitung. Semua race kayaknya ya. In total kecuali sih trail ya. Trail cuma Tahura. Trail enggak, tahun kemarin gue trail 1 kali di Sentul. Di Sentul. Tahun kemarin gue sekitar 25 medali lah ya kurang lebih. Pokoknya tahun lalu 25 medali yang lebih paling berkesan.
Aduh, kalau bilang paling berkesan gue bingung. Semuanya ya, Semuanya berkesan punya sih. cerita, ya Punya kan? cerita beda, cuma ada satu yang benar-benar menurut gue kayak apa ya? Momen yang bikin gue bener-bener ngerasa latihan itu penting banget pada saat gue ikutan Sentul Trail. Jadi lu unprepare. Gue prepare, cuma waktu itu kan gue pertama kali gue long distance di atas 21 kilo, gue ambil kelasnya 38 kilo. Dan trail. Dan trail udah gitu elevasinya lumayan, di jam gue sih sekitar hampir 2000, lebih tinggi dari Tahura yang 42. Iya. Kemudian yang berikutnya panasnya tuh sampai lewat 40 derajat Celcius. Serius. Siang bolong. Dari situ gue belajar sih bahwa latihan Masih mau itu nggak? mau. Gue harus kapok? enggak, gue tahun ini daftar yang 57 kilo sebetulnya. Wow. Gue daftar 57 kilo tapi di cancel acaranya. Gue bisa apa? Kayaknya tahun ini gak ada rest ya. Kayaknya nggak ada. Iya. FM tuh lu udah berapa kali sih? FM pertama kali itu gue September tahun kemarin. Sampai sekarang udah 3 kali di Bali. Pertama di Bali. Kemarin tuh perdana, Virgin. Di Bali perdana. Terus gimana? Nah, karena mungkin gue udah latihan di Sentul ya. Jadi waktu FM gue di Bali, gue bareng sama 2 orang lagi yang support gue dari kilometer 30-an sampai finish. Ada 2 teman gue, si Ryota sama Koirianto. Dia yang nemenin. Kita malah asik banget loh, sempet berhenti makan babi guling dulu. Terus? Sambil lari, sambil ngemil. Ngemilnya bukan ngemil keripik ya, ngemil babi guling, lu bayangin. Pakai nasi lagi. Kita makan pakai tangan kayak udah gak Siapa peduli. yang ngasih? Beli. Oh ya? Ada warung di pinggir jalan terus kayak Bawa enak. duit sih? Bawa dong. Oh, gue adalah gak pernah bawa duit. Gue selalu bawa sih karena gue takut kalau seandainya tiba-tiba di water station mana minum habis, meskipun sebenarnya kalau event bagus nggak mungkin ya. Itu tuh jeleknya gue kayak gitu karena gue ngerasa gue ada di komunitas yang menurut gue kekeluargaannya tepat gitu, ngerti gak sih? Kekeluargaannya tuh dapet, jadi gue ngerasa ya udah ada teman-teman gue gitu, jadi ya udah kadang-kadang minta duit Tapi sebetulnya kalau lo ngomong event-event kayak Bali gitu yang ikutnya belasan ribu orang, gue setuju bisa. Cuma kalau udah masuk ke trail ya sih, tuh nggak bisa sih. Gue terbiasa untuk tapi jadi ada solo orang bawa. jualan gitu di trail bapak. Kadang kan ada Oh, Tahura kan Bombo kayak ya? contoh Tahura kan kayak lo berhenti di warung mana lah ada. Dan kemarin tuh kejadian di Tahura ada salah satu WS yang kehabisan air. Iya. Untung gue bawa duit. Berarti sekarang nggak pernah latihan lari dong? Udah stop berapa lama? Untungnya gue tinggal di komplek perumahan dan persis depan rumah gue itu ada lapangan kecil, satu keliling cuma 100 meter. Gue masih lari tapi bener-bener di situ, dan gue lihat pada saat gak ada orang lain sama sekali gue baru lari kayak gitu gua, ya. Jadi kayak gue mau lari 5 kilo aja gue muter 50 keliling. Wow. Katanya kemarin Tokyo Marathon lolos. Oh iya. Kenapa nggak diambil? Kenapa nggak kasih Rere? Cancel kan? Cancel acaranya. Di Emang cancel. tahun ini Tahun ini. dapatnya? Dapatnya tahun ini tapi di cancel. Tapi sebelum bayar kan? Belum bayar juga sih. Jadi gue tuh udah ada kayak grup lari, gue bertiga, satu cowok, satu lagi cewek. Kita tuh kemana-mana Kores pasti bertiga tuh kayak harus ada semua gitu. Kalau nggak ada salah satu biasanya kita malah jadi cancel semua. Oke. Gitu. Waktu Jadi itu udah hak paten tuh bertiga tuh. sebenarnya kalau yang kayak masih Jakarta Bandung oke lah ya, tapi kalau yang jauh-jauh biasa kita bareng. Termasuk salah satu waktu itu untuk Tokyo Marathon kita udah janjian. Kalau seandainya lolos semua Tiga-tiganya berangkat. baru berangkat. Yang lolos cuman Anda doang. Iya, Oh, jadi gitu. cancel. Cancel. Sedih ya. What's your planning in life after this? Yang pertama karir gue ya dalam bidang pekerjaan, gue pengen mungkin lebih gini sih. Yang paling utama adalah gue lebih tahu tujuan hidup gue apa. Karena honestly ini gue tuh lagi mengalami quarter life crisis. Why? Gue masih mikir gitu sebenarnya passion gue tuh dalam bidang pekerjaan yang akan gue lakukan until the rest of my life gitu ya, apa gitu. Itu gue masih cari. Apakah benar gue akan selamanya bekerja di sebuah perusahaan atau apakah gue akan membuat sebuah usaha, itu yang masih gue coba cari tahu sih gitu. Target gue sih ke depannya gue mau coba pastiin lagi sebenarnya hidup gue tuh mau seperti apa gitu ya. Cuma so far yang pasti gue punya prinsip bahwa gue gak akan pernah berhenti untuk nyoba. Iya. Jadi gue Nggak sampai boleh. sekarang Nggak pun boleh gue itu. masih mulai berpikir gimana cara gue start sebuah bisnis. Itu yang lagi gue lakukan saat ini. Jadi belum pernah nyobain bisnis, Belum sama sekali. tapi you want to try. Iya. Kalau bicara tentang planning di bisnis, tadinya gue berpikir tuh banyak yang bisa dieksplor ya, bisnis-bisnis startup dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah pandemi ini gue ternyata berpikir bahwa in the end sebetulnya kebutuhan yang paling utama dan yang menurut gue paling penting salah satunya itu adalah di bidang pangan. Ya gue pengen bergerak gak jauh-jauh dari sektor pangan sebetulnya. Karena gue lihat yang paling gak kena dampak dari semuanya sebetulnya pangan. Kenapa waktu sulap itu nggak didalemin?
Gue merasa gini, kalau gue diminta untuk ngomong depan orang, untuk ngobrol yang kayak gini-gini gue oke. Tapi Ini lancar. iya betul. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat gue mendalami sulap dulu, yang gue dalami itu adalah istilahnya tuh kabaret magic, atau orang nyebutnya klasik magic gitu ya. Jadi sulap klasik yang membutuhkan panggung, di mana stage act lo itu benar-benar diperhatikan, communication skill lo jadi nggak penting. Yang penting lo bisa bawain permainan itu dalam 5 sampai dengan 10 menit. Cukup baik di panggung gitu. Nah masalahnya adalah badan gue tuh kaku. Gue kagak bisa tuh dengan berbagai macam gaya, beda lah sama guru gue Romedal sih, dia udah stage act-nya gak usah ditanya lagi lah. Gue gak bisa kayak Jadi gitu. pokoknya next bidang will be pangan aja. Kemungkinan besar gitu. Punya pesan nggak? Jadi pesan buat yang nonton mungkin ya. Ada salah satu prinsip hidup gue yang masih gue pegang sampai saat ini. What is that? Lu tahu Serenity Prayer? Ya, Tahu? Isinya apa? nggak tahu. Jadi gue ceritain sedikit ya. Sorry kalau ada sedikit salah. Jangan Karena panjang-panjang ya. sedikit. Karena ini udah banyak banget versi dari Serenity Prayer gitu ya. Intinya dia ada 3 kalimat yang intinya kurang lebih gini. Kalimat pertama adalah berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita keberanian untuk merubah sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Intinya lo berani untuk melangkah. Terus yang kedua, Tuhan berikan kepada kami kelapangan dada, kelegaan hati, kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa kita rubah. Sama yang ketiga, minta kepada Tuhan sebuah kebijaksanaan untuk bisa membedakan apa yang memang perlu kita rubah dalam hidup dan apa yang harus kita terima apa adanya. Wow, Itu yang jadi prinsip gue. Iya, 3 kalimat itu sih agak panjang sih. Cuma Jadi intinya setelah gue rangkum, serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. iya betul. Ya kan? Dari 3 ini yang panjang ya, segala sesuatu penentunya adalah Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Mau kita mau gimana pun ya, yang pasti kita harus berusaha, ya nggak sih? Iya, usaha dulu. Kalau tahu memang lu nggak bisa, ya udah let it go. Percaya Tuhan akan kasih yang terbaik. Hans, tutup dong dengan like, comment, and subscribe ya kan? Oke, mungkin gue tutup begini ya. So guys, thank you udah nonton video kita kali ini, udah dengerin percakapan antara Rere dan gua. So jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube ini.